Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aizza Nindaroin. Kali ini saya akan berikan tutorial cara mendaftar SPAN PTKIN pada tahun 2022. Jadi pendaftaran SPAN PTKIN ini seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Ini pengertian dari SPAN PTKIN, yaitu seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Merupakan jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang seleksinya didasarkan pada prestasi akademik siswa yang dilihat dari nilai raport berupa portofolio tanpa ujian tulis. Jadi SPAN PTKIN ini seleksi siswa untuk yang mau mendaftar menjadi mahasiswa di perguruan tinggi agama Islam. Ini tanpa ujian tulis, hanya melihat dari nilai raport di waktu SMA ataupun MA. Seleksi SPAN PTKIN ini untuk siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi keagamaan Islam seperti STAIN, IAIN ataupun UIN. Bagi siswa-siswi yang secara konsisten menunjukkan prestasinya tersebut akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi SPAN. Jadi kalian untuk yang mau mendaftar SPAN itu harus mempunyai nilai yang bagus dengan ditunjukkan oleh nilai raport. Ketentuan umum, SPAN PTKIN merupakan seleksi nasional berdasarkan penjaringan prestasi akademik dengan menggunakan nilai raport dan prestasi lain. Ini ya, yang pertama harus menggunakan nilai raport. Kemudian sekolah atau madrasah berhak mendaftarkan siswanya dalam SPAN PTKIN adalah sekolah yang secara sah memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan. Jadi sekolahnya itu sudah memiliki izin dari pemerintah. Yang pasti ya, sekolah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah mempunyai izin operasional. Kemudian siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang didaftarkan oleh kepala sekolah atau madrasah masing-masing. Jadi ini bisa didaftarkan oleh kepala sekolah langsung atau madrasah masing-masing. Ada beberapa persyaratan pendaftaran SPAN. Yang pertama, siswa MA atau MAK atau SMA atau SMK. Jadi tidak hanya untuk MA, siswa SMA ataupun SMK bisa. Adalah kelas terakhir pada tahun 2022. Kemudian memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Kemudian memiliki nomor induk siswa nasional. Yang keempat, memiliki nilai raport kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 yang diisikan di PDIS. Tata cara pendaftaran SPAN. Ini tata cara pendaftarannya yang dilakukan oleh sekolah ya, SPAN PTKIN. Kepala sekolah atau madrasah mengakses alamat ini di www.spanptkin.ac.id. Lalu pilih menu PDSS untuk mendaftarkan sekolahnya atau langsung ke alamat PDSS spanptkin.ac.id. Kemudian kepala sekolah mengisi data sekolah dan selanjutnya melakukan validasi pendaftaran via email. Login sekolah ke alamat web PDSS spanptkin.ac.id. Setelah login, entry data siswa yang akan mengikuti SPAN. Kepala sekolah akan mendapatkan login siswa untuk masing-masing siswa pendaftar. Bagikan login siswa pada masing-masing peserta dan selanjutnya siswa melakukan pendaftaran online SPAN PTKIN secara mandiri. Jadi ini harus dilakukan oleh kepala sekolah atau pihak sekolah dulu untuk mendaftar di SPAN PTKIN. Kemudian kalau sudah berhasil, nanti siswa akan melakukan pendaftaran online secara mandiri. Ini tata cara pendaftaran SPAN PTKIN oleh siswa yang dilakukan mandiri. Yang pertama, siswa membuka website resmi pendaftaran online SPAN PTKIN.
Lalu pilih menu login atau langsung buka alamat siswa.span.ptkin.ac.id. Login menggunakan user ID dan password yang telah diberikan oleh kepala sekolah. Siswa mengisi biodata secara lengkap dan benar. Harus diisi dulu biodatanya, nama ataupun nik. Kemudian memilih PTKIN dan program studi. Memilih kampus yang diinginkan, misalkan IAIN Surabaya ataupun IAIN Pamekasan bisa. Kemudian nomor 5, melakukan finalisasi data pendaftaran online. Yang terakhir, jika telah selesai, cetaklah kartu tanda peserta SPAN PTKIN. Jadi meskipun sudah selesai itu harus dicetak ya kartunya. Kriteria penerimaan SPAN. Yang pertama, telah dinyatakan lulus dari SMA ataupun MA. Kemudian dinyatakan lulus SPAN PTKIN 2022. Jadi harus dinyatakan lulus dulu. Kemudian sehat jasmani dan rohani dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh masing-masing PTKIN penerima. Jumlah PTKIN dan studi pilihan dalam SPAN PTKIN. Siswa pelamar boleh memilih maksimal 2 PTKIN yang diminati. Jadi boleh memilih 2 kampus. Misalkan yang pertama, pilihan kampus yang pertama adalah IAIN Pamekasan dan pilihan kedua IAIN Surabaya. Jadi misalkan pilihan pertama tidak lulus, di kampus yang pertama tidak lulus, masih ada kampus kedua jika memang memenuhi syarat. Kemudian siswa pelamar boleh memilih maksimal 2 program studi yang diminati pada masing-masing PTKIN. Jadi bukan hanya kampus saja yang memilih 2 program studi ataupun jurusannya, bisa memilih 2 di masing-masing PTKIN. Kemudian urutan pilihan PTKIN dan program studi menyatakan prioritas pilihan. Jadi letakkan pada urutan pertama untuk PTKIN dan program studi yang benar-benar Anda minati. Jadi misalkan ingin sekali kuliah di IAIN Pamekasan, itu harus diletakkan di urutan yang pertama. Nah, ini adalah jadwal pelaksanaan SPAN PTKIN 2022. Pengisian PDSS pada tanggal 7 sampai 28 Februari 2022. Verifikasi PDSS pada tanggal 7 sampai 28 Februari. Kemudian pendaftaran siswa dari tanggal 4 sampai 31 Maret 2022 dan pengumuman hasil seleksi 15 April 2022 dan proses verifikasi atau pendaftaran ulang di PTKIN masing-masing bagi yang lulus seleksi ditetapkan di masing-masing PTKIN. Nah, ini daftar PTKIN se-Indonesia. Dalam SPAN PTKIN itu ada sekitar 59 kampus ya. Ini hanya untuk kampus negeri dan juga Islam. Contohnya UIN Sumatera Utara Medan, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dan banyak lagi. Ini UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, IAIN Bukit Tinggi, IAIN Bengkulu. Jadi untuk mengikuti SPAN ini hanya kampus ini saja yang dipilih ya. IAIN Kendari, IAIN Ternate, dan IAIN Curup. IAIN Madura juga ada, IAIN Kediri, Ponorogo, Bone, semuanya ada. Terima kasih sudah menonton. Jadi ini adalah tutorial cara mendaftar SPAN PTKIN yang terbaru pada tahun 2022. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.